semua selaku umat Islam, kita selalu dimudahkan segala urusan kesibukannya, urusan pekerjaannya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi salah satu bagian umat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Melanjutkan pembahasan kemarin di dalam kitab Tanbihul Anam yang namanya sejarah puasa, kemarin sudah dijelaskan. Sekarang kita akan membahas tentang makna Ramadan. Ramadan itu mempunyai 5 huruf. Huruf yang pertama adalah huruf ro, yang kedua huruf mim, yang ketiga huruf dod, yang keempat huruf alif, yang kelima huruf nun. Ramadan itu mempunyai 5 huruf. Salah satu makna Ramadan adalah yarmadud dunubi. Yarmadud dunubi yaitu artinya menghancurkan dosa. Berarti arti Ramadan itu adalah bulan di mana bulan ini adalah tempatnya untuk menghancurkan dosa. Dosa yang mana? Dosa yang kita pernah kerjakan, yang dimana dosa kita tiap hari melakukan dosa. Hari ini bulan Ramadan, waktunya kita untuk menghancurkan dosa itu. Itu pun kalau kita ibadah di bulan Ramadan. Bagaimana kalau kita enggak ibadah, enggak puasa, enggak sholat 5 waktu, enggak sholat taraweh? Apakah menghapus dosa? Bukan menghapus dosa, itu justru akan menambah dosa. Di saat kita sebagai umat muslim tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau sholat taraweh, tidak mau baca Quran, tidak mau berzikir, ya. Meskipun bulan Ramadan ini artinya menghancurkan dosa, tetapi kalau enggak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, berarti kita bukannya menghancurkan dosa, tetapi akan menambah dosa. Berarti kita semua di saat hari ini kita kemarin puasa, malamnya taraweh, dan hari ini kita juga puasa lagi, puasa yang kedua. Itulah berarti dosa-dosa kita yang kemarin kita lakukan, bulan kemarin yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah menghancurkan dosa kita, mudah-mudahan Allah menghapus dosa kita, terutama dosa diri sendiri, umumnya dosa keluarga kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan dosa-dosa keluarga kita yang sudah meninggal diampuni segala dosa-dosanya, karena kita sebagai keluarganya yang masih hidup menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, yang dimana ibadahnya itu adalah dilaksanakannya di bulan Ramadan. Akan tetapi Ramadan itu mempunyai makna yang khusus. Tadi huruf ro, yang kedua huruf mim, ketiga huruf dod, keempat huruf alif, kelima huruf nun. Nah, di antara huruf-huruf Ramadan itu mempunyai makna tersendiri. Ro dimanakan rahmatun. Huruf Ramadan itu huruf ro, maknanya atau artinya rahmatun. Apa itu rahmatun? Kasih sayang. Berarti Ramadan itu makna huruf ro-nya disebutnya adalah rahmatun, yang arti bahasa Indonesianya adalah kasih sayang. Yang kedua ada huruf mim. Mim itu maknanya adalah magfiratun. Magfiratun itu kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya adalah ampunan atau mengampuni. Nah, itu huruf mim. Yang ketiga ada huruf dod. Dod itu maknanya adalah di'fun, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya adalah berlipat ganda. Yang keempat huruf alif, maknanya amanun atau disebut bahagia atau keselamatan atau kesenangan. Dan huruf yang terakhir adalah huruf nun, yang maknanya adalah najatun atau keselamatan. Berarti amanun tadi berarti kebahagiaan, nunnya adalah najatun berarti maknanya selamat. Berarti kalau disimpulkan, dipanjangkan, Ramadan itu adalah maknanya adalah kasih sayang, yang dimana kasih sayang ini diberikan kepada umat Rasul. Mana kasih sayangnya Allah? Maghfiratun, semua dosa-dosanya akan diampuni, dan bahkan dosa yang banyak pun pasti Allah akan ampuni. Dan di saat kita udah dihapus dosa-dosa kita,
Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita, dan di saat kita udah mendapatkan kebahagiaan, kita akan selamat dunia dan akhirat. Itulah kita yang dimana melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Makanya ibu bapak jangan males. Kadang kita kemarin ya Allah panas, lapar, haus, itu buat apa hikmahnya? Tadi kita udah ceritakan, biar dihapus dosa-dosa kita, biar kita bahagia, biar kita mendapatkan kesenangan dunia dan akhirat. Ya. Meskipun kita kerja tiap hari, panas-panasan tiap hari, tetapi kita nggak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, alias kita sering melaksanakan sholat tepat waktu. Di saat waktu duhur kita sholat duhur, di saat kita waktu asar sholat asar, di saat kita sholat maghrib kita sholat maghrib, nggak pernah kita tinggalkan. Berarti sama dengan kita lagi menghapus dosa-dosa kita, yang dimana dosa itu sangat banyak sekali. Dan di saat Allah sudah menghapus dosa-dosa itu, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita dan kesenangan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apakah nggak mau itu seperti itu? Kadang kita nggak mau ya Bu ya, upaya diajak sholat nggak mau, kenapa sih? Ya, diajak maksiat tapi mau, kenapa? Padahal kan Allah menciptakan tempat nanti di akhirat cuma 2 Bu, neraka dan surga. Neraka, ibu dan bapak tahu kan isi neraka itu apa? Neraka itu ditempatkan, nanti Allah akan ngasih tempat neraka kalau orang itu nggak mau beribadah kepada Allah. Surga itu Allah tempatkan bagi orang-orang yang suka ibadah. Nah hari ini kenapa kita nggak mau beribadah? Kenapa nggak mau sholat? Kenapa nggak mau sholat sunnah? Kenapa nggak mau baca Quran? Berarti orang yang nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau baca Quran, nggak mau belajar, berarti sama dengan kita ingin masuk neraka. Neraka itu ada 2 Bu, ada neraka dunia, ada neraka akhirat. Neraka dunia yang namanya kebahagiaan, neraka akhirat yang namanya kesengsaraan. Kita berat terus kerja itu, meskipun sama Allah dikasih maju usahanya akan merasa berat. Kenapa? Karena nggak beribadah kepada Allah. Nerakanya akhirat berarti nanti akan dimasukkan ke api neraka. Nah makanya di saat hari ini dikasih sehat, panjang umur, ibu dan bapak mau beribadah harus siap sengsara. Lah Pak Ustadz, saya tuh lihat jabatannya lebih tinggi. Oke silahkan. Tuh saya usahanya nama banyak, Pak Ustadz tuh nggak sholat nggak ngaji. Oke silahkan. Rasakan bapak banyak uang, tinggi jabatan, tapi hati dan pikiran bapak nggak akan bahagia. Coba rasakan. Silakan. Kan ada orang begitu kan, orang kan. Tuh saya mah kaya nggak sholat. Tuh saya mah kaya nggak ngaji. Tuh saya mah jabatan nggak sholat nggak ngaji. Silahkan kaya, silahkan. Ya. Makanya kenapa orang non muslim pada kaya? Di saat kita ibadah kepada Allah kok kita miskin? Nah kan itu jadi pertanyaan kita. Padahal kan alam dunia ini punya Allah. Kenapa di saat kita ibadah kepada Allah kita miskin? Di saat kita nggak beribadah kita kaya, kenapa? Nah ini yang jadi pertanyaan. Nah, dari sinilah kita harus tahu mana maknanya bahagia. Bahagia itu bukan banyaknya harta. Bahagia itu bukan bagusnya mobil, mewahnya rumah, enggak. Coba aja kita rasakan. Kebahagiaan itu yang kita rasakan adalah di hati. Ya. Di saat Allah kasih maju, Allah kasih nggak mau beribadah, harus siap sengsara. Di saat kita meninggalkan perintah Allah, nggak mau sholat, nggak mau ngaji, nggak mau puasa, berarti ciri orang itu lagi berdoa kepada Allah. Ya Allah, kasihlah hati saya sengsara. Ya Allah, hati saya biar nggak bahagia. Kenapa? Karena ruh nggak mau bermaksiat. Kan dalam jasad kita kan ada jasad, ada ruh kan. Jasad terlihat ada, ruh kan nggak terlihat kan. Sedangkan ruh itu nggak mau bermaksiat. Di saat badannya maksiat, ruh nggak mau maksiat. Bahkan ruh ngedoa kepada Allah, ya Allah hari ini saya nggak sholat, jadikanlah saya menjadi orang sengsara. Ya Allah hari ini saya nggak sholat, jadikanlah berat pekerjaan kita. Meskipun gajinya hari jutaan, tapi Allah akan kasih berat. Meskipun kita gajinya 5 kali lipat dibandingkan orang lain, Allah akan kasih berat badannya. Tetapi di saat kita sering sholat, sering ngaji, meskipun kita kerjanya cuma gajinya nggak seberapa, panas-panasan, tapi Allah akan kasih ringan pekerjaannya. Oh, coba. Ya. Makanya jangan mentang-mentang hidup dalam dunia kita seenaknya hidup lah. Kita emang akan hidup selamanya di alam dunia. Kita suatu saat nanti akan kita rasakan di masa kesengsaraan. Oke, mewah di
di kiri kanan kita, terlihat kita banyak uangnya, tetapi hati dan pikiran nggak bisa dibohongin, Bu. Kenapa? Bahagia datangnya dari Allah. Kadang kita terbalik, Bu. Di saat kita maksiat bahagia kan? Kenapa di saat sholat kita nggak bahagia? Di saat sholat kita nggak ada rasa biasa aja, seperti kita minum sayur, nggak ada asin, nggak ada gurihnya. Ya. Contoh, bapak ibu sakit, dikasih makan enak sama anak ibu, atau makanan mahal sekalipun, ibu posisi lagi sakit, enak apa kagak? Waduh, misalkannya ibu dan bapak misalkannya lagi sakit nih, tiba-tiba anak kita datang. Waduh, ibu lagi sakit ya? Iya. Nih, saya bawakan makanan yang paling mahal nih, harganya 10 juta. Di saat ibu merasakan sakit, terus anak ibu bawa makanan, terus ibu makan yang mahal itu, apakah ada rasanya? Ada rasanya apa enggak? Enggak ada. Begitu juga kita di saat ibadah kepada Allah, meskipun pahalanya besar, puasa itu pahalanya besar, suatu pahalanya, kalau hatinya mati, enggak akan merasakan nikmatnya sholat, nggak akan merasakan nikmatnya puasa, Bu. Makanya kenapa hari ini kita udah umur puluhan tahun, belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun, kok nggak ada rasa bahagia ya di saat ibadah kepada Allah? Tapi di saat maksiat, wih, kita pegang botol minum, bahagia. Kita joget-joget, bahagia, ya kan? Di saat kita meninggalkan sholat, seolah-olah kita nggak punya dosa, bahagia sekali. Bukannya sedih malah. Kenapa begitu? Karena kebahagiaan itu bukan kebahagiaan datang dari Allah, tetapi kebahagiaan daripada nafsu kita. Nafsu mana? Kan nafsu dibagi 3 kan. Ada nafsu amaroh, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawam. Inilah nafsu amaroh ini. Nafsu amaroh ini ibu dan bapak tidak bisa mengendalikan, jadilah kita temannya setan. Bukan setan yang bikin kejelekan itu, bukan, nafsu kita. Setiap udah punya nafsu berarti temannya setan. Kadang kita selalu nyalahin, aduh lagi kemasukan setan nih, saya nggak mau sholat lah, setan disalahin. Ingat, Bu, dalam diri kita itu ada nafsu. Nah inilah menjadi penyebab kenapa kita menjadi malas sholat, malas ngaji, karena ada nafsu amarah. Kenapa ada nafsu amarah? Ibu nggak bisa mengendalikannya. Kenapa nggak bisa mengendalikannya? Karena kita nggak tahu isi daripada ibadah, cuman tahu namanya doang. Oh, sholat itu fardu, ngaji Quran itu wajib, itu doang taunya. Kenapa? Karena hati kita masih banyak dosa. Makanya sampai saat ini kita semua, salah satunya saya mungkin, di saat maksiat itu, enak sekali maksiat itu, ya Allah. Tapi di saat kita berbuat baik nggak ada. Ya, contoh nanti di sini nih masjid udah mulai terbentuk, kas mulai ada lah. Nanti bentar lagi nanti ada yang fitnah, bentar lagi nanti ada yang ngejelekin, nanti ada yang adu domba. Udah nggak aneh. Di saat tempat kebaikan, di situ pasti datanglah nafsu amarah kita. Apakah kita bisa mengendalikan apa kagak? Kalau nggak bisa, berarti kita akan menjadi temannya setan. Bukan setan yang ngerti, tapi kita mempunyai amarah nggak bisa mengendalikan. Tetapi di saat maksiat, Bu, nggak akan ada ribut, nggak akan ada permusuhan, nggak ada, Bu. Nggak ada. Kenapa? Kata setan, itu mah ada teman saya, ngapain saya ganggu? Yang saya ganggu itu adalah tuh orang yang mau sholat, orang yang mau ngaji, orang yang mau baca Quran. Saya akan adu domba dia, akan saya fitnah orang itu tuh. Tadinya akur jadi musuhan, Bu. Nah itulah, jangan aneh kita. Tadi saat suatu saat akan ketemu dengan orang itu, kita jangan aneh. Udah cukup kita istighfar, ya Allah. Susah juga ya ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita banyak maksiat yang belum kita taubatin. Artinya kita di saat banyak maksiat nggak pernah bertaubat. Di saat kita udah bertaubat, masih numpuk dosa-dosa kita. Makanya hati dan pikiran kita di saat ibadah kepada Allah nggak ada rasa bahagia, nggak ada rasa senang. Tetapi sebaliknya, di saat kita maksiat, kita selalu ada rasa bahagia. Di saat kita dulu joget, dulu membeli barang-barang yang haram, kita beli jutaan, kita nggak marah. Jutaan kita nggak sedih. Tetapi di saat sedekah ke masjid, kita paling 2.000, 5.000, malu kita. Tapi dulu di saat maksiat kita rela 20 juta, 30 juta, nggak sedih, nggak, malahan senang. Tapi di saat kita ada kebaikan yang namanya masjid rumah Allah, nggak mau sedekah, bahkan kita malah udahlah sedekah 2.000 aja ke masjid ini. Bagian kepada dulu di saat maksiat, kita habis-habisan tapi nggak marah, tapi biasa aja, malah bahagia, ya kan? Kenapa? Kata setan, saya akan kasih bahagia orang begini nih. Nah, tapi di saat orang itu mau sedekah, kata setan, udah ngapain sedekah, udahlah 2.000 aja, udah 5.000 aja, ngapain tuh. Nah disinilah yang kita bisa menentukan amal kebaikan kita. Di saat kita
hari ini masih diberikan umur panjang, berarti Allah masih ngasih kesempatan kita untuk bertaubat. Kenapa hari ini kita belum dicabut nyawa, Bapak Ibu? Jawabannya cuma satu, berarti Allah masih ngasih pintu taubat kepada kita. Makanya Allah sayang kepada kita gitu. Padahal kemarin ada tetangga kita meninggal, mungkin kemarinnya lagi ada anak kecil yang meninggal. Kenapa? Kenapa hari ini kita udah umur tua, udah puluhan tahun tapi belum meninggal? Bukan kita lagi suruh enak-enak, bukan, suruh taubat kepada. Takutnya apa? Besok lusa kita meninggal. Kita gak ada yang tahu meninggal kita kapan, gak tahu. Makanya hari ini sama Allah dikasih sehat, panjang umur, masih bisa napas, masih bisa jalan, masih bisa megang. Coba nanti siang atau lusa kalau kita sama Allah dikasih celaka, gimana? Kita gak bisa beribadah lagi. Tuh kan, bisa kita udah celaka, waduh, saya pengen sholat tapi gak bisa jalan. Tuh, saya pengen bisa ngaji tapi mata saya udah gak, tuh kan. Kadang kita bertaubat, nanti aja lah. Pas udah sakit, sama Allah dikasih sakit, baru, ya Allah, salah saya apa? Ya Allah, saya pengen sholat, kamu udah terlambat, kata Allah. Coba kemarin waktu sehat kemana aja? Di saat kamu bisa jalan, bisa kemana-mana, punya motor, punya mobil, kemana aja? Di saat Allah kasih miskin, kamu gak bisa ngapain. Salah siapa? Salah kita diri sendiri. Kenapa? Hati dan pikiran yang gak dipakai oleh kita untuk berbuat baik. Ya, mudah-mudahan pengajian subuh ini ada manfaatnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita diterima taubat kita, mudah-mudahan kita hari ini puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keinginan dan cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita nambah rajin, nambah istiqomah ibadahnya, mudah-mudahan yang enggak pernah ke masjid jadi ke masjid, mudah-mudahan yang enggak pernah baca Quran jadi baca Quran, mudah-mudahan yang enggak pernah sholat jadi sholat, mudah-mudahan keluarga kita, anak kita, cucu kita, mudah-mudahan mau rajin ibadah, mau istiqomah ibadah kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bulan puasa ini bukan hanya bulan puasa terakhir, tetapi bulan puasa yang awal puasa. Mudah-mudahan awal puasa ini dan seterusnya menjadi pintu keberkahan untuk kita. Salah satunya kita selalu dimudahkan oleh Allah milik rezeki kita. Mudah-mudahan semua anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.